Kita sering mendengar jika Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad identik dengan berhala. Dan juga bahkan ketika itu Mekah dipenuhi sebanyak 630 berhala. Lalu apakah benar bangsa Arab khususnya kota Mekah identik dengan yang namanya berhala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah dan selamat datang di episode menjawab tuduhan non-muslim. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai anggapan yang salah dari masyarakat luas mengenai bangsa Arab dan kota Mekah. Sebagai yang bukan bagian dari bangsa Arab, sebenarnya saya tidak peduli soal tuduhan-tuduhan atau hujatan terhadap bangsa lain. Hanya saja jika hal itu nantinya malah menjerumus pada keyakinan kami sebagai muslim, itulah sebab video ini dibuat. Jika kalian sudah mengikuti video-video Rabbanian selama sebulan yang lalu, seharusnya teman-teman sudah dapat mengambil kesimpulan apakah benar bangsa Arab identik dengan penyembahan berhala atau tidak. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana munculnya bangsa Arab, sejarahnya, hingga bagaimana bangsa Arab mengenal dengan yang namanya patung berhala. Oleh karenanya bagi kalian yang baru saja berjumpa dengan channel ini, saya sarankan agar menonton video-video sebelumnya di Rabbanians ID supaya tidak ada yang ketinggalan, sehingga pada topik berikutnya teman-teman bisa mudah faham dan mengerti. Seperti yang sudah kita fahami dari video sebelumnya, kota Mekah dibangun oleh Nabi Ismail dan Hajar. Kemudian datanglah bangsa Jurhum sehingga mereka membangun peradaban. Hingga akhirnya berdatangan bangsa atau kabilah-kabilah lainnya. Hingga kekuasaan Mekah berganti dari kabilah Jurhum, kemudian kabilah Khuza'ah, hingga kabilah Quraisy dan Nabi Muhammad SAW. Berhala sendiri muncul sejak kekuasaan Bani Khuza'ah. Sebelum Bani Khuza'ah memimpin, kota Mekah dikuasai oleh Bani Jurhum. Dan sebelum itu oleh Nabi Ismail sendiri. Artinya, sebelum era kekuasaan Bani Khuza'ah, kota Mekah tidak mengenal yang namanya patung berhala. Nah, menurut buku Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa usia Nabi Ismail mencapai 137 tahun. Dan beliau hidup di Mekah sejak kecil. Artinya ketika Nabi Ismail wafat, kota Mekah sudah berusia kurang lebih dari 137 tahun juga. Kemudian kota Mekah dipimpin oleh kabilah Jurhum. Menurut kitab Rahik Maktum, karangan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam bukunya, Bani Jurhum menguasai Mekah selama 20 abad. Jika kita kalkulasikan masa kepemimpinan Nabi Ismail dan Bani Jurhum, yakni 137 ditambah 2000, artinya selama 2137 tahun, kota Mekah menyembah Allah yang esa dan tidak mengenal yang namanya berhala. Nah, setelah kepemimpinan kaum Jurhum, kota Mekah diambil alih oleh Bani Khuza'ah. Menurut buku Rahik Maktum menjelaskan, Bani Khuza'ah memerintah Mekah selama 300 tahun dan kemudian digantikan suku Quraisy yang dipimpin Qusay pada tahun 440 Masehi. Kalau kita hitung mundur dari tahun 440 Masehi sebanyak 300 tahun ke belakang, maka ketemu angka 140 Masehi. Artinya Bani Khuza'ah memerintah di Mekah dari tahun 140 Masehi sampai dengan 440 Masehi. Nah, anggap saja Amr bin Luhai memperkenalkan penyembahan berhala kepada penduduk Mekah pada tahun 140 Masehi. Sedangkan penghancuran berhala terjadi pada tahun 630 Masehi pada saat Fathul Mekah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri. Itu berarti hanya selama 490 tahun bangsa Arab menyembah berhala. Dan selama 2137 tahun bangsa Arab menyembah Allah, Tuhannya Nabi Ismail dan Tuhannya Nabi Ibrahim. Dan tidak mengenal yang namanya berhala selama 2137 tahun. Nah, semenjak penghancuran berhala oleh Nabi Muhammad, yakni pada tahun 630 Masehi, penduduk kota Mekah tidak lagi menyembah berhala dan kembali mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah hingga sekarang ini. Artinya dari tahun 630 Masehi hingga sekarang, yakni 2018 Masehi, itu artinya 1388 tahun sudah bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala dan kemudian mengesahkan Allah hingga sekarang. Jika kita kalkulasikan antara masa sebelum kekuasaan Bani Khuza'ah dan pasca penghancuran berhala oleh Nabi Muhammad hingga sekarang ini, artinya bangsa Arab hanya menyembah berhala atau bergelut dengan berhala selama 490 tahun. Dan bangsa Arab menyembah Allah yang esa selama 3.525 tahun. Nah, 490 tahun dan 3.525 tahun bukan jarak yang dekat. Perbedaannya sangat-sangat jauh. Lalu bagaimana bisa jika bangsa Arab hanya bergulut pada berhala selama 490 tahun disebut bahwa bangsa Arab identik dengan berhala?
Bagaimana dengan 2137 tahun sebelumnya atau 1380 tahun setelahnya? Kalau kita komparasikan, bilangan 490 tahun ini merupakan bilangan kecil dibandingkan dengan masa pra-berhala dan pasca hancurnya berhala di Mekah. Itu pun mereka menyembah berhala bukan mutlak menyembah patung-patung itu, melainkan mereka menjadikan patung berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Artinya walaupun mereka menyembah patung, mereka juga kenal dengan Allah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Ibrahim dan Ismail beberapa abad yang lalu. Dan juga selama masa kurun waktu 490 tahun tersebut, tidak semua bangsa Arab menyembah berhala. Masih ada sebagian orang, kabilah-kabilah Arab atau orang-orang Arab yang masih berpegang teguh pada ajarannya Nabi Ismail, khususnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini juga membuktikan jika Ka'bah memang tidak identik dengan berhala. Juga Nabi Muhammad bukan penyembah berhala, karena beliau sendiri yang menghancurkan sesembahan berhala bangsa Arab dengan tangan beliau yang mulia. Ini juga menunjukkan bahwa tugas beliau sama seperti tugas Nabi Nuh. Ketika umat manusia mulai menyembah berhala, Allah mengutus Nabi Nuh untuk membasmi kemusyrikan itu. Hingga akhirnya Allah sendiri yang memusnahkan dengan banjir besar. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika umat manusia mulai menyembah berhala, Allah utus Nabi Muhammad untuk menghancurkan berhala-berhala itu dan mengajak manusia agar kembali menyembah Allah dan mengesakannya, seperti yang dilakukan oleh moyang mereka, yakni Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga membuktikan bahwa nama Allah sudah dikenal sejak dahulu kala, sejak masa Nabi Ismail yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Artinya, Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya Nabi Ismail dan Ibrahim sama. Maka salah jika ada yang mengatakan bahwa Allah adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Oke, bagaimana pendapat kalian? Kesimpulan apa lagi yang dapat kalian ambil dari vlog kali ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk nonton video sebelumnya dari Rabbanians ID mengenai tentang awal mula munculnya berhala di dunia. Link tertera di deskripsi video atau klik di atas ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan share, serta nonton pula video berikutnya dari Rabbanians ID. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.